Contohnya ini bismillahi. Ini baknya itu huruf jar asli. Lalu gimana Gus jar zaidah? Huruf jar zaidah itu huruf jar yang tidak memiliki makna khusus. Artinya tidak memiliki muta'alliq. Tidak semua huruf jar itu memiliki ta'alluq. Enggak semuanya. Ada yang tidak memiliki ta'alluq dan mungkin dihapus di kalimat tanpa merusak makna. Dan contohnya apa di Al-Qur'an? Yo ada. Wa kafa billahi waliyan. Wa kafalan nyukupi sopo billahi kelawan Allah. Banyak dibuang juga tidak apa-apa. Lah, inilah huruf jar inilah yang saking rumitnya sampai terjadilah wamsahu bi ru'usikum. Dalam ayat wamsahu bi ru'usikum antar mazhab berbeda dalam menafsirnya ba ini ba apa? Apa ba asliyah atau zaidah? Yang sampai akhirnya apa seluruh kepala yang diusap ketika wudhu atau hanya sebagian? Terus yang ketiga ada jar syibah bizaidah, yaitu huruf jar yang tidak memiliki muta'alliq. Nah, ini huruf jar yang tidak memiliki muta'alliq namun memberikan makna khusus dan tidak mungkin dihapus. Sebab kalimat tidak bisa sempurna kecuali dengannya. Contohnya makna taroji lafaz la'alla. La'allallahi faddalakum alaina. Atau rubba, lafaz rubba. Nah, ini ada lafaz-lafaznya huruf jar rubba, khola, ada, hasya, la'alla. Ini jar syibah bizaidah. Khola, ada, hasya, rubba, la'alla. Jadi tidak memiliki ta'alluq. Rubba qari'il qur'ana. Rubba ini tidak memiliki ta'alluq. Ta'alluqnya kemana? Nah, jadi tidak semua huruf jar itu ada ta'alluqnya. Nah, dari sinilah pendalaman paling tidak kita memahami Al-Quran itu paling tidak dengan pendekatan bahasa minimal. Sebenarnya itu pun belum cukup untuk memahami Al-Quran hanya dengan pendekatan bahasa saja. Nanti kita gali ini, ngaji tafsir ini kita akan paham. Kita paham nahwu shorof ternyata masih kurang untuk memahami Al-Quran. Bismillahi. Lah, bismillahi ini kenapa aslinya itu biismillahi? Ada alifnya, hamzah wasol. Lah, hamzah wasol itu dibaca, tidak dibaca, tapi tidak boleh dibuang. Hukumnya seperti itu. Kenapa bismillahi di sini kok dibuang? Karena saking banyaknya digunakan likasratil muammal, karena banyak sering sekali digunakan dan ini hanya pada lafaz bismillah. Selain bismillah, alifnya tetap bismi rabbikal ladzi khalaq. Alifnya tetap di situ. Tapi kalau di bismillah karena likasratil muammal, maka di situ alifnya dibuang. Lah, padahal lafaz ismun dan ibnun, alif itu dibuang kalau diapit dua isim alam. Ibnu Qudamah kalau diapit dua isim alam, Ibnul Abdillah diapit dua isim alam, alifnya boleh dibuang. Contohnya Muhammadubnu, bukan Muhammadun ibnu, tapi alifnya itu dibuang, hamzah wasolnya dibuang, bukan Muhammadu ibnu. Terus tanwinnya juga isim alam yang sebelumnya juga dibuang, bukan Muhammadunib, tapi tanwinnya dibuang, Muhammadu ibnu. Kalau dipotong Muhammadun ibnu,
Abdillahi. Tapi kalau disambung Muhammad ibnu, nah, tanwinnya dibuang. Tapi kalau dipotong Muhammadun ibnu, nah itu sama seperti ismun. Lah kenapa ini kok dibuang padahal bukan isim alam sebelumnya, tidak diapit dua isim alam? Ya karena likasratil muammal, hanya untuk lafaz bismillah saja. Bismillahi kelawan ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Allah sifate Allah Ar-Rahmani zat kang maha welas asih ing dalem donya lan akhirat. Sifate Allah Ar-Rahimi zat kang maha welas asih ing dalem akhirat bloko. Ar-Rahman Ar-Rahim jelas. Kita harus tahu bahwasanya Allah itu maha tidak terbatas. Kekuasaannya itu tanpa batas. Sedangkan kalau manusia itu diberi kekuasaan tanpa batas, tentu tindakannya akan semena-mena. Nek menungso manusia kok dikei kekuasaan, biasanya kekuasaan yang tanpa batas tidak ada yang bisa menandingi, dia akan semena-mena. Tapi Allah kekuasaan tanpa batasnya itu diawali dengan Ar-Rahman Ar-Rahim atas dasar kasih sayang. Dan kasih sayangnya Allah di sini menggunakan sighat mubalaghah, mahanya itu maha tanpa batas. Ar-Rahman Ar-Rahim ikut sighat mubalaghah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman kang maha welas asih ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahim zat kang maha welas asih ing dalem akhirat bloko. Alhamdulillahi hamdan muwafiyan li ni'amihi. Alhamdu utawi sekabehane puji. Kok makna sekabehan itu dari mana Gus? Ini dari al. Al itu anwa'u al yang jatuh pada isim itu ada al jinsiyah, ada al ahdiyah, ada al mausulah, ada al zaidah, ada 4 jenis al, macam-macam al. Nah, ini harus tahu ini santri kalau membaca kitab apalagi Al-Quran harus teliti ini al apa ini. Apakah al jinsiyah atau ahdiyah atau mausulah atau zaidah. Jadi panjenengan itu kalau baca kitab itu harus mikir, tidak boleh sambil ngantuk. Nah kalau terjemah ya tidak bisa. Kamu nggak tahu ngotak-ngatik kalau ngaji ini terjemah. Tapi kalau kosongan kayak gini kan enak. Ini al apa ya? Kamu mikir. Oh al ini al jinsiyah. Al jinsiyah itu dibagi menjadi berapa? Ada 3. Al ini adalah al jinsiyah. Al jinsiyah itu ada 3. Saya nyebutkan yang satu saja. Al ini adalah al jinsiyah al istighraq hakikiyah. Al jinsiyah al istighraq hakikiyah. Apa itu al jinsiyah istighraq hakikiyah? Al jinsiyah al istighraq al hakikiyah itu adalah al yang cocok menyandang lafaz kullun. Nah, ini kudu paham. Al yang cocok menyandang lafaz kullun. Contohnya apa? Selain lafaz alhamdu, khuliqal insana dha'i. Khuliqal insanu dha'ifa. Khuliqal insanu, al insan itu pantas atau cocok menyandang lafaz kullu, artinya semua manusia diciptakan dhaifan dalam keadaan lemah. Tidak ada manusia yang lahir langsung perkasa kayak Gatot Kaca, itu cuma di cerita wayang. Tapi semua manusia hakikatnya lahir itu dalam keadaan dhaifa. Nah ini al-insan layak, maknanya itu ada kulunya, berarti khuliqal insanu, khuliqa diciptakan, sopo kullul insani, semua manusia. Nah itu namanya al-jinsiyah al-istighraq
hakikiyah. Nah di sini juga alhamdulillahi berarti kullul hamdi utawi sekabehane puji, utawi sekabehane puji. Nah, ini al jinsiyah ini. Berarti kalau semua puji itu lillahi tetap kedue Allah. Iku tetap kedue Allah. Lah nek tetap kedue Allah, lafaz pujian ini untuk Allah, maka kalau kita itu berlaku baik tidak dipuji, ya jangan marah. Ojo kebrigi-brigi, karena memang pujian itu hakikatnya milik Allah. Semua ini alnya al jinsiyah. Loh, enak kalau kita tahu ilmu nahwu pendekatan. Tapi ya kenyataannya sedalam apapun ilmu bahasa nahwu itu, untuk memahami Quran sulit. Sulit Al-Quran itu. Paling aman gimana? Ya sudah ikut ulama terdahulu, ikut tafsirnya para ulama. Alhamdulillah ini menjadi mubtada kalau santri Malaysia itu bacanya bermula seluruh pujian, yaitu atau adalah lillahi, milik Allah. Nah, lillahi di sini, lillahi di sini lamnya lam jar, huruf jar asliyah yang memiliki mu'alliq karena menempati posisi khabar, maka ta'alluqnya kepada istaqarra. Artinya di sini khabarnya alhamdulillah mana? Dan konsentrasi. Ayo. Khobarnya mana lafaz alhamdulillah ini? Salah. Ayo. Lillahi ini susunan jar biasa, justru khobarnya ini pada mu'allaknya, mu'alliknya ini, istaqarranya ini. Tetapnya ini loh, kata tetapnya ini kalau santri Jawa itu kan alhamdulillah tawi sekabehane puji iku lillahi, tetapnya itu lillahi. Istaqarra tetap apa hamdun lillahi kedua Allah. Itu di situ khabarnya ada ta'alluq. Tahu kok ke ta'alluqnya ke situ lah, kita belajar ta'alluq kok. Hamdan kelawan pujian sudah, kalau kamu tahu setelah ada jumlah itu ada jumlah susu pola, jumlah itu ada omdah dan fudlah. Omdah kok sudah selesai terus kamu ketemu masdar, jadikan maf'ul mutlaq. Kalau masdar qalbi maf'ul li ajli. Lah ini apa? Bukan masdar qalbi, Gus, pujian. Enggak, kenapa? Karena kalau kamu memuji harus diwujudkan dengan ucapan dan tindakanmu. Berterima kasih ning ati tok. Saya berterima kasih kepadamu ya Allah, aku memujimu, tapi tidak mau menjalankan perintahnya Allah, ya sama saja, harus ada tindakan. Maka hamdan kelawan pujian, hamdan kelawan pujian muafian. Hamdan itu sifatnya masdar. Kalau ada masdar, umdahnya sudah selesai, tinggal kita cari fudlah, seenak banget. Muafian kang muhoni, muafian kang muhoni lini amihi maring piro-piro nikmate Allah, lini amihi maring piro-piro nikmate Allah. Mukafian kang nyukupi limazidihi maring nambaine pujian, limazidihi maring nambaine pujian. Mazid itu adalah masdar min. Bisa mazid itu artinya bertambah,